Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Daryasa. Kita lanjutkan lagi alur cerita anime Tsukigami Chibiku Isekai Dojo episode terbaru. Pada episode ini akan melanjutkan pertarungan Shiki melawan Lancer dan puncak pertarungan Makoto melawan Sofia dengan kekuatan penuh dan serangan terkuatnya. Sebelum Lancer ke tempat Sofia untuk membunuh Makoto, Lancer ingin membereskan Shiki duluan. Dia menyerang lagi dengan hujan pedangnya. Shiki terkena damage dari serangan itu, meski sudah mencoba memblokirnya. Melihat hal ini, Hibiki ingin membantu. Pertama meminta Shiki lenyapkan kabut di sekitar agar dia dan temannya bisa bergerak leluasa. Shiki mengatakan dia tidak kesusahan sama sekali. Mendengar itu Lancer mentertawai Shiki, padahal Shiki sudah babak belur. Hibiki kali ini meminta dengan lubuk hatinya, tapi tetap saja Shiki tidak mau. Shiki balik menyuruh mereka fokus bertahan. Sebagai gantinya, akan dia selamatkan Woody setelah pertarungan ini selesai. Baginya, lubang di perut itu tidak ada apa-apanya. Chia pun heran seorang undead mau menyelamatkan orang yang masih hidup. Di sisi Hibiki, mempercayai perkataan Shiki. Belda sebenarnya tidak setuju, tapi Seri mendukung keputusan Hibiki. Seri menceritakan bahwa list itu mirip seseorang di Shige. Saat orang itu bilang lakukan, dia akan melakukannya. Kesepakatan pun terjalin, Shiki menghilangkan kabutnya. Lancer tidak peduli apa yang Shiki diskusikan. Menurutnya itu hanya sia-sia. Setelah itu dia memunculkan pedang yang dia bilang pedang sejati. Shiki tahu betul mengenai Lancer. Dia menyebutkan Lancer adalah naga pedang. Naga berwujud pedang dan manusia memiliki dua nyawa. Meski seseorang naga, tapi bisa mempertahankan wujud manusia dan memperkuat kekuatan. Shiki bilang dia tahu itu dari Root. Mendengar nama Root, Lancer langsung terkejut. Dengan nada suara tinggi menanyakan kenapa mengetahui nama itu. Shiki tidak menjawabnya, dia melanjutkan perkataannya mengenai Lancer. Lancer dikelilingi banyak pedang terkenal. Bentuk sebenarnya dari pedang-pedang itu adalah para orang kuat yang telah Lancer bunuh dan diubah menjadi pedang. Melihat Shiki yang tahu banyak hal, niat untuk membunuh Shiki semakin bertambah dan ingin menjadikan Shiki sebagai salah satu pedangnya. Shiki merapalkan mantra memakai sihir yang bernama Grosir. Lancer tercengang melihat pedang sejatinya diatasi. Shiki memberitahu bahwa dia sudah menyelidiki Lancer atas bantuan Tuan Root. Lancer tidak menduga seorang Lich berhubungan dengan Root. Shiki kemudian mengubah bentuk tongkatnya menjadi pedang. Meski Askalon adalah pedang legendaris yang memancarkan sinar terang, tapi di tangan Shiki, auranya berubah, memancarkan aura gelap dipenuhi dengan racun dan kutukan. Pedang ini memang dipersiapkan Shiki untuk membunuh Lancer, makanya dia memberi nama pedangnya Pedang Dragon Slayer. Lancer terkejut melihat seorang penyihir menggunakan pedang, tapi dia tetap tenang melihat Askalon yang hanya memancarkan aura negatif, tidak seperti pedang aslinya. Shiki kemudian melepas langkah ke-6. Lancer memunculkan banyak pedang. Dia menusuk para pasukan iblis dan para prajurit ibu kota yang masih hidup, menjadikan mereka sebagai kekuatannya. Shiki menganggap mereka itu hanyalah orang-orang lemah, jadi tidak akan cocok melawan Askalonnya. Shiki memulai serangan. Shiki sengaja memotong 3 jari Lancer, seperti yang mereka lakukan dulu pada Makoto. Lancer sangat marah jarinya dipotong, dan lagi dia merasakan sakitnya. Shiki menyerang lagi. Pecahan-pecahan pedang Lancer yang dia tebas melayang di dekatnya. Ini adalah pedang pahlawan terdahulu. Lancer menggunakan serpian itu menyerang Shiki. Lancer sangat terkejut, bahkan serangan dari pedang pahlawan juga tidak mempan. Pertarungan dimulai kembali. Sembari mengayunkan pedang, Shiki juga merapal mantra. Hal itu tentunya membuat Lancer sulit percaya.
Siki bersiap dengan tebasannya. Lancer berhasil melepaskan diri dari ikatan kabut Siki, lalu menembakkan pedangnya, tapi tidak mempan juga. Lancer pun kesal dibuatnya. Siki merasa ini berkat Makoto Tomoe dan Mio yang melatihnya. Dirinya yang dulu pasti tidak akan sanggup menghadapi Lancer. Sekarang demi tuannya, dia tidak ingin memperlihatkan sisi memalukannya. Lancer kesal dirinya dipojokkan oleh seorang pelayan Majin. Lancer sekarang tidak sadar racun dari Askalon perlahan melahapnya, membuat reaksi tubuhnya melamban. Pertarungan dimulai kembali. Satu kaki Lancer pontong. Lancer begitu kesal, tapi tahu tidak sanggup menghadapi Siki. Wajahnya sekarang dipenuhi dengan keringat. Dia pun menargetkan parti pahlawan untuk dijadikan kekuatannya. Rupanya, Seri mengorbankan dirinya melindungi Chia. Lancer kesal lagi, pedangnya meleset. Di sisi Siki, dia berterima kasih dalam hati pada Seri. Soalnya dia merasa mungkin bisa kalah jika pedang itu mengenai si pendeta. Seri berubah menjadi pedang berwarna hitam. Meski tidak sebanding dengan pahlawan dan Miko, Lancer tetap merasa bisa memanfaatkan kekuatan Seri. Lancer menceritakan ini pertama kalinya dia dipojokkan setelah melawan Sofia. Kemudian mengatakan akan membuat Siki menjadi pedang yang akan melayaninya. Setelah itu pertarungan dimulai kembali. Beberapa pedang Lancer menusuk tubuh Siki. Lancer tertawa, menganggap ini kemenangannya. Dia membanggakan dirinya, bilang inilah kekuatan dari sosok yang menguasai naga dan aturan dunia. Selagi dia ngebacot gak jelas itu, Siki dengan wujud aslinya muncul dari belakang, membelah dua si Lancer. Rupanya sosok lead Siki hanyalah sebuah klon. Siki merasa yang tadi benar-benar nyaris sekali. Dia harus menggunakan wujud lead sebagai pengalihan agar dapat melakukan serangan dengan Askalon dari titik buta. Karena itu, Siki menganggap dirinya belum matang. Belda langsung waspada melihat Siki. Dia menanyakan siapa. Siki tidak menyangka Hibiki langsung menyadarinya, padahal harusnya manusia tidak akan mudah menyadarinya. Terlepas dari itu, Siki memenuhi janjinya. Daigo kaite keto kaihou. Agatoramu yo iyashitama. Siki tidak menyembuhkan secara full, tapi Woody tidak pucat lagi. Siki mengatakan sekarang Woody hanya butuh istirahat saja. Setelah itu, Siki pergi, ingin istirahat dulu karena sudah banyak menggunakan kekuatan cincin. Hibiki meminta tunggu, menanyakan apakah Siki benar-benar pengikut Majin. Siki menyuruh lupakan tentangnya dan mengingatkan pekerjaan yang harus Hibiki prioritaskan, yaitu mengurus warga mengungsi yang pasti dalam kondisi cemas. Hibiki pun sadar akan hal itu, dan sama seperti Belda, dia juga mengatakan akan membalas hutang budi ini suatu hari nanti. Melihat kepergian Siki, Hibiki berfirasat Majin yang menjadi majikan larva pasti ada hubungannya dengan dunia asal dirinya, dan mungkin saja juga berhubungan dengan perusahaan Kuzunoha. Kembali ke pertarungan Makoto, Sofia sudah bangkit kembali. Setelah merasakan kematian Lancer, dia tertawa. Dia menjelaskan kenapa dia tertawa. Pertama, berapa lama pun mengenal rekan sendiri, mereka tetap bisa mati dalam sekejap. Yang kedua, Sofia takjub dengan keberuntungannya karena dia memenangkan pertaruhan dengan Lancer. Di mana jika Sofia yang mati duluan, Sofia akan jadi koleksi pedang Lancer. Sedangkan jika Lancer yang mati duluan, seluruh sisa nyawa dan kekuatan Lancer akan diberikan ke Sofia. Sisa nyawa dan kekuatan Lancer pun pindah ke Sofia. Makoto baru tahu Lancer memiliki sisa nyawa lain. Tapi meskipun begitu, dia tidak cemas sama sekali. Malahan dia mengejek Sofia, bilang apa gunanya mendapatkan semua ini. Sofia menyadari tidak akan meremehkan lawan, memang menyebalkan buat lawannya. Karena dia sering melakukannya, jadi dia berniat memperbaiki sikapnya itu. Makoto memancing lagi mengatakan kalau itu hukum di medan perang di mana yang kuat bebas melakukan hal yang dia mau. Sofia tentunya semakin sebal dengan perkataan Makoto.
Kali ini dia bilang akan menunjukkan kartu trufnya yang telah mengalahkan dan membunuh dua naga superior. Sekarang, Makoto berada di dalam domain buatan Sofia. Di setiap tempat bermunculan pedang yang jumlahnya 1080. Sofia memberitahu bahwa tempat ini adalah penjara pedang, tempat khusus yang terhubung dengan koleksi pedang Lancer, dan mengatakan ini tempat eksekusi Makoto. Meski mengatakan menakjubkan karena bisa membawa pedang dan orang secara paksa ke sini, tapi mimik wajah Makoto malah biasa saja. Bahkan dia menanyakan apakah tidak ada lagi gunanya. Sofia mengatakan tenang saja, dia akan melayani Makoto, tidak akan membiarkan merasa bosan. Makoto menggunakan Kai, langsung tahu ruangan ini dapat membuat keberadaan dan kekuatan Sofia terikat dengan pedang yang banyak ini. Sofia jelas terkejut, bisa-bisanya Makoto mengetahuinya. Sofia bertanya-tanya bagaimana Makoto mengetahuinya. Makoto mendengar denyut kehidupan dari tiap pedang. Dia pun mengatakan pedang-pedang ini adalah nyawa Sofia. Dengan menggunakannya, Sofia bisa mewarisi kemampuan yang dimiliki para pahlawan semasa hidupnya. Sofia jadi tertawa dengan pengetahuan Makoto. Tapi dia yakin bila Makoto tidak akan bisa menghadapinya di sini. Makoto langsung membalasnya mengatakan Sofia masih saja memakai kemampuan yang membosankan. Makoto mengambil panahnya dari gerbang kabut. Sofia pun heran melihatnya. Makoto mengatakan sejak awal Sofia sudah salah menilai dirinya. Sebenarnya dirinya bukanlah prajurit atau penyihir, tapi ahli pemanah. Makoto sengaja tidak mengenai Sofia, dia hanya memanah pedang-pedangnya. Setiap pedang yang hancur terdengar suara teriakan, dan Sofia bisa merasakan dampaknya. Sofia tampak begitu kesal, dia mulai menyerang Makoto. Makoto bisa merasakan tebasan Sofia barusan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Maka dari itu untuk berjaga-jaga Makoto menggunakan Kai penguat. Makoto menggunakan panah putih, memberitahu nama panahnya adalah Azusa. Dinamai dari Azusa Yumi yang sudah ada sejak zaman kuno. Di bagian depannya ada mata panah yang terbuat dari bahan berbahaya. Makoto menuangkan sejumlah kekuatan ke panahnya ini. Setelah itu, dia melepaskannya. Sofia tidak menyangka akan begini, karena itu dia sampai mengatakan Makoto monster dan teriak menanyakan Makoto itu sebenarnya siapa. Makoto bersiap memanah lagi sambil mengatakan dia ahli pemanah. Panah itu dilepaskan kembali. Sofia tertunduk, dia tidak sudi mati, mengingat dia belum bertemu dengan Ruth tapi sudah dibuat seperti ini oleh orang lain. Melihat itu Makoto mengatakan Sofia sungguh lucu, bahkan tidak sadar kalau dijadikan kamera oleh Ruth. Makoto merasa Sofia akan sangat mengenaskan kalau tidak tahu nama aslinya sebelum mati, jadi Makoto memberitahu nama aslinya yaitu Misumi Makoto. Terakhir mengucapkan selamat tinggal Sofia Bolga. Sempat merasa ini akhirnya, Sofia merasa ada sesuatu. Dia menuju ke suatu tempat menjaga sesuatu di sana dan berkata, "Kau sungguh hebat, Lancer. Ini belum berakhir. Riwayatku belum berakhir." Makoto melepaskan panahnya. Panah itu ditebas sama pedang yang baru dia ambil. Pedang dari Jepang atau disebut katana. Makoto merasa pasti itu senjata rahasia Lancer, seorang pahlawan yang berada dari Jepang yang diubah menjadi pedang, yang berarti seorang petapa. Sofia mengatakan pedang ini sangat hebat, padahal dalam kondisi tidak sempurna tapi penuh dengan kekuatan. Memakai pedang ini, Sofia merasa berbeda setelah memakan naga. Ini serasa berevolusi ke tingkat manusia selanjutnya. Sofia mulai menyerang. Melihat tebasannya mudah memotong baju sihir Makoto, membuatnya senang. Makoto mengubah pakaiannya jadi mode bertarung. Dia tersenyum, memberitahu dia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Bukan dengan panah, tapi dengan kyujutsu, dengan gaya fantasi. Baju sihirnya dibuat menjadi jenjang. Makoto teleport ke paling ujungnya, menembakkan panah dari sana. Dari kabut, Sofia muncul menyerang. Sofia tergantung di domainnya dalam kondisi tidak berdaya lagi.
Makoto bersiap dengan panah penghabisan, bergumam, mengatakan Root berutang satu padanya. Makoto kembali ke tempat semula. Targetnya yang selanjutnya adalah Benteng Sela. Makoto membuat pijakan yang tinggi menggunakan baju magis. Di atas dia menggunakan kai, menemukan lokasi Benteng Sela yang jaraknya lumayan jauh. Melihat di sana, sudah tidak ada kehidupan lagi. Makoto berkonsentrasi pada lokasi itu agar panahnya tidak meleset. Setelah itu dia melepas anak panahnya. Dengan ini, misi dari Dewi berhasil diselesaikan. Makoto terjun bebas lagi. Dia sepenuhnya sudah terbiasa dengan kondisi ini. Di bawah, Shiki menghampirinya. Shiki meminta maaf telah melihatkan penampilannya, beralasan kalau lawannya lebih merepotkan dari yang dia kira, dan memberitahu bahwa pahlawan sudah mengungsi dengan aman. Melihat keadaan Limia yang sekarang, Makoto merasa ke depannya Limia akan kesulitan. Tapi karena di sini ada seniornya, Hibiki, Makoto yakin Hibiki bisa menyelesaikan sebagian besar masalahnya. じゃあ帰ろうか。僕たちの家に。はい